Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga pada tahun ini kita masih dapat melaksanakan ibadah berpuasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan kita teladan terbaik untuk menjalani kehidupan ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tentang pentingnya saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai umat muslim. Hadirin yang saya hormati, saling tolong-menolong adalah salah satu nilai luhur yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Ayat ini mengajarkan kita bahwa saling tolong menolong harus dilakukan dalam kebajikan dan takwa, bukan dalam dosa dan pelanggaran. Dalam konteks ini, saling tolong-menolong berarti membantu orang lain dalam hal-hal yang mendatangkan manfaat dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa alasan mengapa kita harus saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai umat muslim. Yang pertama, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Ketika kita membantu orang lain, kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap mereka. Hal ini akan memperkuat ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan dalam Islam, yang pada akhirnya akan menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling mendukung. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati dan kepedulian. Dengan saling tolong-menolong, kita belajar untuk merasakan dan memahami kondisi orang lain. Rasa empati dan kepedulian ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang peka terhadap kesulitan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kita bahwa kepedulian terhadap sesama adalah bagian dari iman. Dengan membantu orang lain, kita juga menciptakan rasa simpati dan kepedulian yang mendalam dalam diri kita. Yang ketiga, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling tolong-menolong adalah amalan yang sangat mulia yang ada di ajaran kita, yaitu agama Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang memudahkan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitannya di hari akhir nanti." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa setiap bantuan yang kita berikan kepada orang lain akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang kita dapatkan dari membantu orang lain tadi akan menjadi bekal untuk kita pada akhirat nanti. Hadirin yang berbahagia, bagaimana cara kita dapat menerapkan sikap saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai umat muslim? Pertama, kita dapat membantu orang-orang yang ada di dekat kita, seperti tetangga, saudara, maupun teman. Seperti kita dapat membantu pekerjaan rumah teman kita, maupun kita dapat membantu tetangga kita yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Mengikuti kegiatan sosial juga termasuk membantu orang lain. Selain membantu orang lain, kita juga dapat mempererat hubungan sosial yang ada di masyarakat. Contohnya, kita mengikuti kegiatan donor darah, lalu kerja bakti, dan juga menjadi volunteer di kegiatan bencana alam. Yang ketiga, tidak hanya kita membantu orang lain melalui secara fisik, tapi kita juga dapat memberikan dukungan melalui emosional, yaitu dengan menjadi pendengar bagi orang lain yang mungkin mengalami kesulitan maupun stres. Hal tersebut juga termasuk dalam kegiatan tolong-menolong orang lain.
Yang terakhir, ketika kita memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang mungkin bisa dapat kita bagikan kepada orang yang membutuhkan saran maupun nasihat. Mungkin dari saran ataupun nasihat yang telah kita berikan tadi, kita dapat membantu orang lain dalam menyelesaikan masalahnya. Saudara-saudari sekalian, sebagai penutup, mari kita ingat bahwa saling tolong-menolong adalah bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Dengan saling membantu dan mendukung satu sama lain, kita tidak hanya memperkuat hubungan sosial, tetapi kita juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menjadi umat yang saling tolong-menolong dan peduli terhadap sesama. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Akhir kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.